Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari ini tanggal 21 November 2025. Waktu begitu cepat terus, waktu berjalan. Makin mendekati akhir bulan November, makin mendekati awal Desember. Waktu berjalan terus. Berarti selalu saya katakan mendekati kedatangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, biar kita mau selalu sadar, kita mempersiapkan diri. Mari kita sama-sama berbenah diri. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, akan masuk di dalam suatu tempat yang kekal, surga buat selama-lamanya. Itu mari kita mau turut kehendak Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan berurutan malam hari ini. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Di situ Yesus dikatakan, barang siapa yang mendirikan diri, yang sombong congkak akan direndahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita rendahkan hati kita di depan Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Itu mari kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Jangan turut keegoisan kita. Jangan turuti kita kedagingan kita. Tapi turutilah kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itulah firman Tuhan. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhanku, Yesusku, Rajaku, Bapakku. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur Allah. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, selalu saya katakan diisi dengan firman Tuhan. Supaya kata firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa
Jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita mau selalu hidup taat, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Artinya Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan Yesus. Jangan dibalik. Jangan kepentingan dunia egois kita yang nomor satu, tapi kepentingan Tuhan yang nomor satu. Karena kita ada di dunia ini karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Jadi Tuhan yang punya maksud menciptakan kita supaya hidup kita mewakili Tuhan, memuliakan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau melanjutkan firman Tuhan. Baca Matius pasal 23. Puji nama Tuhan. Kita berurutan, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Ini gini dilihat sama Tuhan Yesus ya. Kesetiaan saya, kesetiaan Bapak Ibu. Dan setiap perilaku kita dicatat di dalam kitab kehidupan Bapak Ibu ya. Jangan main-main karena Tuhan lihat dari surga. Mazmur 53:3. Tuhan lihat dari surga. Melihat setiap anak Tuhan yang mencari Tuhan berakal budi. Mari kita menjadikan 5 gadis, menjadikan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita, membawa minyak. Amin. Saya mau baca Matius pasal 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ini pendeta, hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Farisi, imam, ahli Taurat. Umumnya manusia begitu, sudah pandai berbicara tapi tidak melakukan firman Tuhan. Termasuk saya, minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai saya hanya pandai menyampaikan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Tidak mau, saya tidak mau. Saya mau menjadi baca firman Allah juga melakukannya. Bapak Ibu, rendah hati dan takut. Ya, istri kan bisa menilai kita, anak-anak kita, lingkungan kita di gereja, di tetangga. Apa betul-betul kita mencerminkan orang Kristen? Jangan sampai kita menjadi batu sandungan loh ya. Jadi jangan sama mereka seperti ahli Taurat ya. Imam-imam mereka itu kata-kata Tuhan. Mereka hanya mengajarkan tapi tidak melakukannya. Ya, mari termasuk kalau sudah dengarkan firman Tuhan dari pendeta, dengarkan ajarannya. Nggak apa-apa kata Tuhan. Tapi kalau lihat perbuatan yang nggak benar, jangan ikuti contoh perbuatannya. Ya, untuk itu mari harus omongan kita cocok dengan perilaku kita. Walk by talk, walk berjalan sesuai dengan apa yang kita ngomong. Ya, jadi harus sesuai. Ya. Terus berikutnya ayat keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mengajar orang jangan mencuri, jangan berzina, dia sendiri mencuri, dia sendiri berzina. Ya, jangan berbohong, mereka berbohong. Ya, jadi tidak menjadi pelaku firman. Nyuruh perintah bisa, tapi tidak menjadi pelaku. Tuhan tidak mau demikian ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, di tempat terdepan, di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Di gereja-gereja banyak saudara. Ya, banyak mereka itu. Ya, saya tempoh hari pernah ditegur orang dalam pelayanan. Ya, karena saya puluhan tahun yang lalu saya pernah membantu wakil gembala. Ya, saya memimpin perjamuan kudus. Dikritik saudara. Ya, dia bilang saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun tidak pernah melayani perjamuan kudus. Bapak orang baru. Itu mereka gila kehormatan. Ada orang yang senang dihormati ya. Jadi lihat status. Jadi seringkali begitu manusia supaya dihormati. Jangan itu bisa sombong. Tapi kita ingin disayang sama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita yang dihormati oleh Tuhan, bukan dihormati oleh manusia. Dibaca Yohanes 12:26. Menjadi pelayan Tuhan dihormati oleh Bapa. Saya mau baca ya. Tapi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pamrih. Coba ini. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini pelayan-pelayan Tuhan dan Bapa Tuhan akan dihormati Bapa. Asal karena Tuhan tuh lihat hati, saudara. Layani Tuhan dengan tulus hati.
tanpa tujuan-tujuan tertentu, motivasi-motivasi tertentu. Seperti ahli Taurat, mereka ingin dihormati orang, jumpai panjang, pokoknya mereka butuh penghormatan. Nggak laku di hadapan Tuhan, saudara. Ya, tetapi Tuhan lihat hati. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan dengan tulus hati untuk membalas cintanya Tuhan. Bukan untuk dihargai orang, ingin dibalas semua orang. Bukan, tapi betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kita menjadi pelaku firman, ya. Ayat 8, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Kamu semua adalah saudara. Amin. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan, rendah hati, ya. Dia mau bukan gila hormat tujuan kita pelayanan. Saya tujuan pelayanan bukan Tuhan mati, tidak, tapi menghormati Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu bersama saya sama adalah saudara, bilang di sini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jadi jangan sampai kita ingin cari penghormatan, predikat, status, tapi kita mau hanya cinta Tuhan Yesus, ya. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Amin. Yesus adalah juru selamat, pemimpin kita yang sempurna. Saya adalah hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan, ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Amin. Ini adalah hamba Tuhan, jongosnya Tuhan, pelayannya Tuhan, ya. Ayat 12 yang terakhir. Dan barang siapa mendidikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Kita tiru Yesus, berendah hati. Matius 11:29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan, loh Bapak Ibu. Baca di dalam Yakobus pasal 4, ya. Yakobus pasal 4 ayat 6b dikatakan, Allah menantang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati. Mari kita mau jadi orang rendah hati. Hai teman-temanku, para hamba Tuhan, ya anak Tuhan, semua belajar kita melalui firman Tuhan pada malam hari, belajar rendah hati. Jangan kita sombong. Kalau sombong direndahkan sama Tuhan. Baca di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 17. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan dituduhkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Mari kita merendah hati, kita mau takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Selagi kita masih hidup, kata firman Tuhan setelah Petrus 4 ayat 2, supaya umur kita masih sisa ini, ya, jangan turit kedagingan kita, jangan cari penghormatan manusia, tapi carilah Tuhan Yesus. Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan bawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan akan pakai setiap Bapak Ibu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum bangun tidur, berjaga dan berdoa. Mari kita merendahkan hati kita datang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang layak kita junjung tinggi. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan Bapa. Dan kata firman Tuhan di dalam Lukas, saya mau kasih satu ayat lagi, saudara. Lukas pasal 15. Jangan cari pengaguman manusia, saudara. Ya, Lukas 16 ayat 15b dikatakan,
Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah ini ya, mari hamba-hamba Tuhan kita semua jangan kita cari penghormatan ya, supaya dikagumi orang. Jangan ini firman Tuhan, dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tapi mari kita merendah hati. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Hanya Yesus yang kita junjung tinggi. Dan segala puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.